Halo semuanya, balik lagi bersama saya Lalu Yudi Aula Ilham dalam materi video pembelajaran. Kali ini saya akan membahas mengenai kekuasaan menjalankan kepemimpinan. Di dalam tempat kerja, kekuasaan seorang atasan sering ditakuti oleh anak buahnya. Dalam hal ini, kekuasaan seorang atasan sering dianggap sebagai alat untuk kepentingan dirinya sendiri hingga mengorbankan orang lain. Anggapan ini juga berlaku di tempat kerja. Tidak jarang, atasan menjadi orang yang ditakuti oleh anak buahnya karena kekuasaan yang dimilikinya. Kita sudah tidak asing lagi mendengar kata kekuasaan. Pasti yang ada di pikiran kita, kekuasaan itu kita ingin mempengaruhi orang lain. Nah, untuk lebih lanjutnya, apa sih kekuasaan tersebut? Kekuasaan merupakan kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau sekelompok orang guna menjalankan kewenangan yang diperoleh tersebut, atau kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau pihak lain untuk berperilaku sesuai dengan kehendak orang atau kelompok yang mempengaruhi tersebut. Secara lebih lanjut, Max Weber berpendapat bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Setelah mengetahui arti dari kekuasaan, pasti kita bertanya-tanya, apa saja sih karakter dari kekuasaan tersebut? Karakteristik kekuasaan dapat dibagi menjadi 5 poin penting. Poin pertama yaitu kekuasaan merupakan sesuatu yang abstrak, tidak terlihat atau illegible. Poin kedua yaitu kekuasaan merupakan milik interaksi sosial, bukan milik individu. Poin ketiga, kekuasaan memungkinkan seseorang yang tidak mampu mempengaruhi atau melakukan sesuatu menjadi mampu mempengaruhi bahkan memaksa orang. Poin keempat, dalam interaksi sosial, nilai kekuasaan agen terhadap target nilai kekuasaan dapat disamakan dengan nilai tukar mata uang asing. Pada poin terakhir, kekuasaan dapat diperoleh, bertambah, berkurang, bahkan hilang. Selanjutnya, setelah kita mengetahui arti dari kekuasaan dan karakteristik-karakteristiknya, kemudian kita juga harus mengetahui dari mana saja sumber-sumber kekuasaan tersebut serta basis-basisnya. Dalam hal ini, sumber dari kekuasaan yaitu antara lain yang pertama yaitu posisi, yang kedua yaitu sifat-sifat personal, yang ketiga yaitu keahlian, yang keempat yaitu peluang, serta basis kekuasaan antara lain yaitu paksaan, yang kedua yaitu imbalan, yang ketiga yaitu persuasi, dan yang keempat yaitu pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu jenis kekuasaan berdasarkan basis kekuasaan dan sumber kekuasaan menurut Wirawan 2013. Yang pertama yaitu sumber kekuasaan. Satu yaitu kekuasaan posisional. Dalam organisasi formal, sumber utama kekuasaan adalah posisi struktural. Misalnya di pengadilan, posisi seorang hakim memungkinkan mengontrol basis kekuasaan dan pengetahuan untuk melaksanakan tugasnya. Kedua yaitu kekuasaan personal. Sifat-sifat personal seseorang seperti terus terang, mendominasi, mengancam, karisma, dan senang mistik dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan apa yang diinginkannya. Tiga yaitu kekuasaan keahlian. Keahlian yang dimiliki seseorang dapat digunakan untuk memanipulasi dan mempengaruhi orang lain. Keahlian merupakan salah satu sumber mempengaruhi terutama dalam masyarakat yang berorientasi kepada sains dan teknologi. Yang keempat yaitu kekuasaan peluang. Keberadaan orang pada tempat dan waktu tertentu memberikan peluang untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaannya. Selanjutnya itu menurut basis kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan paksa. Paksaan adalah basis kekuasaan berdasarkan ketakutan target jika tidak mematuhi perintah atau permintaan agen. Ketakutan target diperoleh melalui ancaman, penerapan sanksi fisik seperti hukuman, penerapan frustasi melalui pembatasan gerak, pengontrolan kebutuhan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kekuasaan imbalan. Agen yang dapat memberikan imbalan kepada
target mempunyai kekuasaan terhadapnya. Robbins membatasi pengertian imbalan hanya berupa imbalan material seperti gaji, upah, komisi, benefit, dan sebagainya. Ketiga yaitu kekuasaan persuasi. Persuasi adalah alokasi imbalan simbolik. Jika orang dapat menentukan siapa yang direkrut, memanipulasi media massa, mengontrol simbol status atau memengaruhi norma kelompok, ia akan mempunyai kekuasaan. Ia akan mempunyai kekuasaan persuasi. Yang keempat yaitu kekuasaan ilmu pengetahuan. Pengetahuan atau akses terhadap informasi memberikan dasar kekuasaan kepada seseorang. Jika seseorang anggota kelompok mengontrol informasi khusus dan jika informasi diperlukan untuk membuat keputusan, ia akan mempunyai kekuasaan berdasarkan pengetahuannya tersebut. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kekuasaan posisional dan kekuasaan personal. Kekuasaan posisional, menurut Yuval, kekuasaan posisional merupakan potensi memengaruhi yang bersumber dari otoritas yang sah, kontrol atas sumber-sumber dan imbalan, kontrol atas hukuman, kontrol atas informasi, dan kontrol atas organisasi kerja dan lingkungan fisik kerja. Kemudian selanjutnya yaitu kekuasaan personal. Menurut Yuval, kekuasaan personal bersumber pada potensi yang ada di dalam diri seseorang dan hubungannya dengan orang lain berupa keahlian, pertemanan atau loyalitas dan karisma. Seorang pemimpin yang baik pasti dalam menggunakan kekuasaannya tidak semena-mena. Jika kita ingin dianggap sebagai pemimpin yang baik, maka kita harus menggunakan kekuasaan yang kita miliki dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Nah, itulah materi pembelajaran mengenai kekuasaan dalam menjalankan kepemimpinan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi kalian semua. Sampai jumpa di lain kesempatan and see you.